Nabi upeh gendrang tanda perang si kafir batu jumlah Ramadan duwatun hijrah Nabi perang-perang. Sultan Iskandar Muda yang berkuasa selama hampir 3 dekade dari tahun 1607 sampai 1636 dan berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Beliau wafat pada tanggal 29 Rajab 1046 Hijriah bertepatan 27 Desember 1636 Masehi. Ketokohan Iskandar Muda bukan hanya dikenang oleh masyarakat Aceh. Sultan juga tokoh yang tak akan dilupakan dalam sejarah Asia Tenggara. Tindakannya mengukuhkan kedaulatan Islam dan mempersatukan Sumatera dan semenanjung tanah Melayu dari ancaman kolonialisme Barat di Asia Tenggara terus tercatat dalam sejarah memori sejarah. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Hikayat Malim Dagang mengisahkan perang melawan kolonialisme Barat ini dengan bait syair berikut. Pegakah tak takut perang Yahudi nibak Nabi asai mula. Pegakah tak takut perang Sabi tente tuan tihali nebuh panglima. Baksi uro rajamu perang Malim Dagang nebuh panglima. HKJ Kewan 1937. Satu demi satu negeri Selat Malaka ditaklukkan oleh Iskandar Muda karena negeri-negeri ini berkawan dengan musuh, baik itu Portugis maupun Belanda, sehingga menyebabkan penduduk Aceh sudah berkurang karena perang yang mencapai 132 tahun dengan Portugis, dimulai sejak kedatangan Portugis ke Pedir pada tahun 1509 hingga Malaka ditawan oleh Belanda pada tahun 1641. Perang Aceh Portugis. W. Linehan, seorang sejarawan Asia Tenggara, dalam bukunya tentang Pahang, History of Pahang, W. Linehan 1936, penulis tentang peristiwa perang Aceh dengan Portugis ini sebagai berikut. Seluruh Aceh telah mengalami kekurangan penduduk karena perang. Sultan menaklukkan Johor, Pahang, Kedah, dan Delhi. Dia mengangkut penduduk negeri tersebut ke Aceh berjumlah 22.000 orang. Usaha Sultan Iskandar Muda ini menyatukan Sumatera dan semenanjung ini bertujuan: pertama, menguasai Selat Malaka; kedua, menguasai semenanjung seperti Johor, Pahang, Perak, Kedah, dan Patani agar tidak dikuasai oleh Portugis dan Belanda, sehingga ancaman penjajahan Barat terhadap dunia Islam di Asia Tenggara dapat ditangani. Ketiga, menyerang Portugis dan merampas Malaka. Bahkan Iskandar Muda mengirim 20.000 tentara untuk mengusir penjajahan Portugis di Malaka, walau akhirnya gagal. Banyak dari tentara Aceh yang dikirim ia syahid dan dikebumikan di Bukit Cina, termasuk ulama karismatik Aceh saat itu Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani yang syahid pada Senin 12 Rajab 1039 Hijriah atau 1627 Masehi. Makamnya masih terawat hingga kini yang berlokasi di Kampung Ketek. Tidak jauh dari makam beliau terdapat makam Panglima Pidia. Mereka ini syahid dalam melawan Portugis dan pengkhianat bangsa. Dan keempat, menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor ke Eropa melalui pelabuhan Bandar Aceh.
Selama menjadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti penjajahan asing, dan sikap ini tampak terwujud di dalam menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang ke Aceh. Ia selalu bersikap tegas dan berwibawa sebagai raja dari sebuah kerajaan merdeka. Sekian dan terima kasih.